Jadi kalau sudah ada yang terpilih seperti itu, kemudian sudah berubah sepatunya sudah lagi, maka dia bukan senior, dia alumni. Ke depan kami memang akan menghapus kalau saya terpilih nih Daeng, saya akan merubah sistem itu untuk mengembalikan ke sistem yang sebelumnya. Bicara PKD, PKL ya sah-sah saja, mau ikut di mana saja, asal itu ada rekomendasi. Rencana kami nanti akan buat blueprintnya. Mungkin untuk termin pertama itu kami akan membuat di 5-10 kampus di Indonesia yang ada PMI-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke segmen ngopi ngobrol lah pikir. Ternyata teman-teman pada kesempatan ini masih ada kandidat calon ketua umum PBPMI yang ingin bersilaturahmi dan sekaligus mau menyampaikan gagasannya seputar pertarungan kongres nanti yang bakal digelar 17 Maret ya. Nah, kali ini nama calonnya Daud Gerung, ke asal cabangnya Jakarta Pusat ya, jadi dari cabang Jakarta itu punya calon 3, salah satunya Daud Gerung ini ya, dia Jakarta Pusat, kemudian nomor urut 7. Nah, ini angka hoki nih 7 nih ya kan. Dia punya tagline PMI asik, katanya ber-PMI itu sekarang nggak perlu terlalu tegang, tapi bukan berarti ngebunuh atau menghilangkan daya kritis teman-teman PMI, katanya begitu. Nah, saya coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan sahabat Daud Gerung ini ya, kira-kira apa yang menjadi mimpi dia sebagai calon. Gimana Daud, sehat? Alhamdulillah sehat, Daeng. Sehat. Udah keliling kemana aja? Sudah keliling hampir seperempat Nusantara. Seperempat Nusantara. Sumatera udah? Sumatera udah. Kalimantan sudah. Sulawesi sudah pernah. Sudah pernah. Apa bedanya nih sudah pernah? Sudah pernah ke Kendari. Oh, sudah pernah ke Kendari. Oke. Berarti itu sana ngelihat apa? Kebetulan waktu itu ada salah satu agenda debat kandidat. Oh, pas penyampaian debat kandidat ya. Itu di bulan apa sih? Di bulan apa ya waktu itu ya? Sebelum pandemi. Berarti 2019 ya. Oke. 2019. Terus gimana kansnya? Ya, sejauh ini kita masih tetap ikhtiar, Daeng, apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami lakukan, dan cabang-cabang mana yang bisa kami temui untuk dalam waktu dekat ini ya kami tetap upaya maksimal beberapa hari terakhir sebelum menjelang pemilihan ini. Saya dengar katanya belum ada kesepakatan ya di antara kandidat seputar batas suara kalau terjadi 2 putaran. Apa benar tuh? Benar. Sampai sejauh ini memang masih belum ada kesepakatan. Ya, tentu kami juga menunggu keputusan dari steering committee dalam hal ini sebagai panitia penyelenggara kongres. Gitu. Katanya di angka 30 sampai 40, ada yang ngotot 40 gitu ya. Iya, kalau kita mengacu ke kongres sebelumnya itu memang di angka 30, tetapi 30. Memang ada sebagian kandidat juga yang menginginkan lebih dari itu. Itu kalau buat Daud bagusnya berapa angkanya? Kalau kami ya 30 saja itu sudah cukup. 30 ya, karena ngasih ruang yang lain. Ngasih ruang yang lain. Oke. Jadi ini kan kalau arena kongres kadang gini-gini ada permainan kayak monopoli, kocok dadu gitu kan. Iya, ya kan? Karena memang hari ini kan sistem hybrid itu ya, Daeng. Jadi memang kalau dibuat di atas 30, saya pikir
sebagian besar kandidat itu sangat kesulitan. Apalagi kemarin kan kita sempat ketemu pandemi kan, jadi terbatasi Iya. silaturahmi juga Betul. kemarin-kemarin ya. Iya. Ya emang realistis sih kalau 30. Iya. Realistis. Tapi soal ini pasti Kongres itu tanggal 17? Ada kabar lagi mau ditunda atau gimana? Sejauh ini ada kepastian. Ada kepastian. Ada kepastian. Oke. 17. Bagus lah kalau gitu. Dan 17 itu begini Daeng, tanggal 17 Maret itu juga bertepatan dengan Perang Badar. Pada tanggal 17 serem Maret ya? itu 17 Maret kalau bulan Masehinya. Itu Perang Badar. Jadi memang agak sedikit panas. Agak sedikit panas Iya, ya. iya. Ya, apalagi kan sempat dengar-dengar ya kabar-kabar burung lah. Itu kalau Indonesia Timur pasti agak beda itu nanti sistem penanganannya katanya gitu. Karena potensi konflik, tapi saya rasa enggak sih ya, karena Kapolri juga udah ngomong semua harus memenuhi standar protokol kesehatan ya. Dan saya kira begini Daeng, ini kan sampai hari ini juga kami dari 16 kandidat itu belum pernah bertemu secara utuh. Oh, oke. Nah, harapan saya melalui forum ini kepada Ketua Umum dan seluruh jajaran untuk ayolah kita duduk bersama dengan seluruh kandidat untuk menyepakati bersama, membangun komitmen bersama bahwa Kongres ini harus berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum. Berarti benar. Sedang diagendakan. Oh, sedang diagendakan. Tapi nggak jadi terus. Masalahnya udah pada konsolidasi ya. Udah konsolidasi. Apalagi ini udah di ujung permainan. Ujung permainan. Ini PMI Asik gimana ceritanya, Ut? Jadi memang saya cerita sedikit ya. Boleh. Jadi sambil saya ngerokok, sambil ngopi ya? ngerokok, siap deh sambil santai. Heeh. Jadi saya S1-nya di Universitas Bung Karno Daeng. Dan ini memang jarang diketahui oleh sahabat-sahabat PMI se-Indonesia bahwa kampus Universitas Bung Karno itu salah satu pendirinya itu adalah Mahbub Junaidi. Oke. Nah, salah satu kampus yang didirikan oleh pendiri PMI, Pak Mahbub Junaidi itu ya Universitas Bung Karno. Akhirnya saya dari kampung, saya kebetulan lahir di Lombok, NTB. Orang Lombok ke Jakarta, kemudian memilih kampus Universitas Bung Karno. Dan alhamdulillah sekarang sedang menyelesaikan studi pasca di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat juga. Jurusan? Syariah. Syariah. Kalau S1-nya apa? Ilmu hukum. Ilmu hukum. Oh, berarti hukum syariah ya berarti. Hukum syariah. Iya. Nah, setelah masuk di Universitas Bung Karno yang notabene memang kampusnya Bung Karno karena di situ kita ada ajaran Bung Karno. Kemudian saya juga melanjutkan nyantri di Pondok Pesantren Ciganjur Gus Dur. Oke. Nah, yang ingin saya katakan kepada sahabat-sahabat PMI khususnya seluruh Indonesia bahwa secara tidak langsung munculnya aktualisasi siar kebangsaan ini atau PMI Asik ini sebagai tagline kami itu lahir dari dua pemikiran tersebut, Gus Dur dan Bung Karno, yang kemudian kami serap, dan siar kebangsaan ini harus kita aktualisasikan sehingga muncullah tagline PMI Asik itu. Gitu. Ini tagline ini cuma untuk ngikutin zaman karena sekarang orang rame-rame bicara milenialisme atau gimana? Sebenarnya enggak juga ya? Karena kebetulan atau PMI-nya selama ini terlalu tegang maksudnya? Satu PMI terlalu tegang, Iya. Satu PMI terlalu tegang dalam soal apapun, Daeng. Sehingga pernah waktu itu ada perdebatan terkait NDP kita, nilai dasar pergerakan itu kan sudah tidak layak. Ada sebagian senior yang mengatakan begitu, maka harus diperbarui. Dan kami pernah bercanda juga, Daeng. Ini kayaknya harus diganti bicara nilai dasar pergerakan ini sebagai nilai paradigma kritis romantis. Oh, kritis romantis. Kritis romantis. Yaitu untuk menanggapi ketegangan-ketegangan yang ada di PMI, di internal PMI. Apa sih salah satu ketegangannya? Kamu masuk pengurus PB yang sekarang nggak? Enggak. Tapi katanya saya dengar-dengar juga Daud ini mantan ketua PKC. Iya. PKC. Berarti dia provinsi di Jakarta. Iya. Nah, itu.
Oh jadi nggak masuk. Jadi murni Nggak dari PKC langsung. Iya, nggak masuk. Jadi ya apa namanya tadi Dayang melanjutkan PMI Asik itu. Jadi memang di setiap momentum kita di internal PMII, momentum rapat tahunan komisariat, kemudian ke konferensi cabang maupun konferensi koordinator cabang, bahkan ke kongres sekalipun, itu kita selalu dibentur-benturkan. Yang tadinya sahabat, begitu selesai kontestasi tersebut, ya sudah tidak lagi jadi sahabat. Nah itu yang ingin kami kami usung melalui PMI Asik ini. Jadi ya asik-asik aja. Nah selain itu juga Asik ini memunculkan pada akhirnya kopi, kedai kopi itu. Oh iya, oke. Kedai kopi. Jadi kalau asik nggak ngopi dan nggak ngerokok juga ya tetap nggak asik gitu. Iya, Maka betul. ya kita ngerokok dulu. Boleh lah, biar boleh lebih lah, asik. boleh Daud ya. Ini katanya kedai kopi itu juga bagian dari, saya pernah dapat infonya nih ya. Itu juga ya Daud ya, bagian dari kampanye Daud ya untuk menggerakkan kewirausahaan di teman-teman PMI ya. Salah satunya itu benar nggak? Benar ya? Benar. Itu gimana konsepnya nanti? Atau nggak apa-apa dibakar dulu? Ya, Ada siap. bakar ya? Ada. Santai aja. Ud. Ini podcast Jadi, di luar mainstream ini. Iya, dan PMI Asik ini akan melahirkan kedai kopi pergerakan itu di lingkungan kampus. Tetapi nggak mesti di dalam kampus. Oke. Bisa di luar kampus, di emperan kampus, tidak ada masalah. Tetapi pesannya itulah yang paling penting. Kami ingin membuat itu sebagai medium atau wadah bertemunya kelompok-kelompok yang ada di lingkungan kampus tersebut. Berarti nanti Daud yang memfasilitasi kedai-kedai itu? Kedai-kedai itu. Nah, karena kami berkeyakinan kalau sudah ngopi dan ngerokok itu pasti sudah tidak radikal. Oh gitu ya? Nah, makanya kami punya tagline Hubbul Qahwa minal iman. Jadi mencintai kopi itu adalah sebagian dari iman. Ini kan di teori ekonomi makro nih, menyelamatkan kopi Indonesia. Menyelamatkan kopi Indonesia. Ya kan? Loh, dan jangan salah Dayang, Islam Nusantara itu juga justru berkembang dari kopi. Betul, perdagangan. Dari perdagangan. kopi. Rempah-rempah kopi. Ya, betul. Kopi khusus kopi. Makanya kita nggak punya sejarah Islam yang keras tuh, nggak punya sejarah itu. Nggak ada. Karena nggak pakai pedang. Dia pakai jalur dagang. Jalur kan? dagang. Itu rencana berapa titik? Kedai kopi itu kalau Rencana kami nanti akan buat blueprintnya. Mungkin untuk termin pertama itu kami akan membuat di 5-10 kampus di Indonesia yang ada PMI-nya. Oke. Iya. Itu masih di Jawa. Fokus Di Jawa. di Jawa dan luar Jawa juga. Oke. Di Bagus Jawa tuh dan luar kalau Jawa. Kewirausahaan ya. Emang Iya itu Dayang, ini kan kebetulan karena saya memang pernah menjadi ketua PMI di DKI Jakarta, jadi merasakan betul bagaimana situasi pada saat pemilu kemarin 2019 itu kan kita hampir terkotak-kotakan sedemikian rupa gitu, nggak hanya di tingkatan masyarakat tapi juga di lingkungan kampus mahasiswa juga sama itu terjadi. Dan nggak perlu tegang-tegang juga sebenarnya, cukup dengan kopi dan rokok, semua masalah bisa selesai. iya, maksudnya kalau PMI terlalu tegang, sekalian aja di partai politik ya. Partai politik. Ya kan, setiap habis ada pecah gitu kan, ada faksi ya kan. Padahal teman-teman harus belajar dari teman-teman di Papua. Kalau berdebat biasa, tapi kelar dari itu ya nyanyi-nyanyi lagi. Iya. Jadi pesan guru saya itu begini, Daeng. Saya pernah ditanya, kenapa kamu mau mencalonkan diri menjadi ketua umum PPPMI? Kan kamu baru selesai di PKC PMI DKI Jakarta begitu. Ya saya pikir kalau kantong tidak bisa menyelamatkan, maka secara administratif kepemimpinan itu saya sudah memenuhi syarat itu. Saya sudah pakai batu akik kecubung ulung, sudah pakai akar bahar dan pakai pipa gajah. Ini gading gajah. Jadi kesatria itu harus mampu membunuh gajah kalau mau pakai begini. Dan saya bisa yakinkan dari 16 kandidat itu saya kayaknya belum ada yang pakai pipa gajah begini gading gajah. Jadi itu udah jadi simbol ini simbol. Ini memang malu pesantren Ciganjur kan jadi. Hormat Gus. Siap dan
Kak, selain itu, Daud, ini saya cerita sedikit ya Siap, pengalamannya, karena saya itu selalu bawel soal kaderisasi. Ya. Dari sebelum Daud ada 4 teman-teman yang kandidat juga kemari, dan saya selalu nanya soal itu. Sebenarnya ini menjawab kegelisahan saya nih ya, karena saya dari timur, udah jelas kalau kita bicara Indonesia Barat, Indonesia Timur, udah jelas dosa sejarah pembangunan juga ada di situ kan, sehingga terjadi ketimpangan, termasuk soal kaderisasinya. Kalau di Jawa, kita nyari narasumber, pemateri banyak, ya kan? Tapi kalau di Indonesia Timur, mereka kadang nggak sungkan-sungkan menghadirkan dari. Nah, saya sempat mengkritisi yang sistem zona itu, karena buat saya itu tidak membuka ruang silaturahmi ya. Kemudian kan kita kalau bicara pengetahuan itu selalu bebas nilai kan, Iya, betul. Artinya Daud sendiri punya konsep kaderisasi gimana? Iya, itu memang problem yang terjadi hari ini, Dayeng. Tapi juga harus kita ketahui bersama kenapa kemudian dibuat sistem seperti itu pada saat, seingat saya waktu itu ketika Ketum Amidun Ma'ruf menjadi Ketua Umum PBPMI, karena sertifikat PKL itu biasanya sering dimanipulasi pada saat itu hanya untuk kontestasi momentum Konkorcap, dan Kongres, sehingga dibuatlah zonasi supaya teridentifikasi benar tidak PKL-nya itu di mana dan di mana begitu. Nah, itu pertama. Tetapi memang kalau kita bicara pengetahuan yang bebas nilai, tentu tidak serta-merta kemudian kita buat zonasi seperti itu. Itu kan membatasi kader juga untuk bersilaturahim sesama kader, termasuk pemateri juga. Yang paling banyak kan pemateri nasional itu kan di Pulau Jawa. Tentu di timur juga ini. Nah, ke depan kami memang akan menghapus, kalau saya terpilih ini saya akan merubah sistem itu untuk mengembalikan ke sistem yang sebelumnya. Bicara PKD, PKL ya sah-sah saja, mau ikut di mana saja. Asal itu ada rekomendasi dari cabang asal. Oh, itu aja. Saya pikir itu untuk mengidentifikasi itu. Syaratnya hanya diperkuat di rekomendasi. Rekomendasi cabang. Kalau muatan lokal gimana? Kan sejauh ini gini, karakter PMI itu kan di setiap daerah beda-beda nih. Misalnya teman-teman di Kalimantan atau di Jakarta pasti beda ya, karakternya beda. Kalau di Kalimantan kan bicara soal tambang, advokasi lingkungan, segala macam. Kalau di Jakarta kan bicara masyarakat yang urban, ya kan. Apalagi kalau kita ke Serang misalnya, di sana kan banyak pabrik sehingga banyak buruh, itu juga konten materinya juga pasti beda. Itu gimana? Di materi di PMI itu kan sebenarnya sudah ada baik itu dari tingkatan Mapaba, kemudian PKD, PKL, bahkan PKN. Materi wajib dan nggak wajib itu juga sudah ada, sudah ditentukan. Nah, terkait muatan lokal tadi juga sudah ada. Memang sudah diatur. Itu ya disesuaikan saja dengan zona masing-masing. Ya misalkan kalau di daerah Sulawesi potensinya apa ya silakan saja. Materi-materi itu memang sudah ada. Tetapi sejauh mana kemudian sahabat-sahabat ketika melaksanakan kaderisasi tersebut konsennya seperti apa, itu yang belum maksimal. Ini lagi-lagi terkait instruktur. Nah, di kita di PMI bahkan PBPMI kita itu minim instruktur kaderisasi yang melakukan pengawalan proses-proses kaderisasi itu. Nah, kalau nggak salah periode hari ini cuma baru buat sekali pelatihan instruktur tersebut. Nah, saya pikir itu juga harus sering dibuat oleh PBPMI untuk menyiapkan tim-tim instruktur yang nanti akan melakukan pengawalan proses kaderisasi itu. Itu baru sekali ya? Baru sekali, periode ini ya. Periode ini. Itu berapa orang? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Itu sebelum hanya di zaman kepemimpinan. Iya, kalau saya nggak salah pada periode ini. Ketum Agus Herlambang. Jadi pada dasarnya kalau yang diatur oleh PMI yang wajibnya
Nanti yang kalau wajibnya. yang muatan lokal Itu dikembalikan oke. ke Jadi daerah masing-masing. diserahkan ke teman-teman PMI Teman-teman yang lain PMI, ya. Oke. iya. Terus kalau yang soal IPK tuh gimana sih ceritanya? Jadi kan semenjak Ketum Amin terpilih sebagai Ketua Umum PPPMI, selain soal usia Oke. yang kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang Kepemudaan, Di PMI berapa untuk 30 tahun. untuk syarat calon ketua umum? 30 tahun. Maksimal 30 tahun saat terpilih. Oke. Ya. Nah, termasuk juga IPK. IPK gimana tuh? IPK ini kan ya untuk untuk mendorong kader-kader PMI ini yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya itu supaya nggak berlama-lama kuliahnya. Oke. Jadi termasuk syarat-syarat menjadi ketua cabang, ketua korcap itu sudah diatur semua. Dan batasan semesternya semester berapa, IPK-nya berapa, begitu. Itu berapa minimal? Kalau yang untuk eksak itu kalau nggak salah ya di 3 Tiga ya? 3 koma. Kalau yang sosial? Kalau yang sosial Sama, 3? di atas 3 kayaknya. Di atas kalau nggak 3? salah ya. Berat juga loh jadi calon ketua ya. Iya berat sekarang. IPK-nya harus berat. di atas Dan 3? kita juga harus daftar 20 juta untuk mencalonkan. Itu untuk apa sih? Saya belum tahu loh itu. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu karena ya Waktu penyampaian visi misi per zona itu fasilitas sendiri atau difasilitasi? ya fasilitas. Difasilitasi panitia. Kan debat kandidat itu ada di 6 kota. Nah, oke. Kita dikasih tiket 3 Oke. untuk berangkat ke 6 zona ini, terserah mau pilih yang kemana begitu. Sama ya penginapan dan Tapi ya, dipilih makan-makan. 3. Dipilih 3. Oke, nggak 6 zona semua. Enggak 6 zona semua. Oke. Sama ya termasuk mungkin biaya-biaya tes TOEFL-nya, kemudian Ada tes TOEFL? Ada tes TOEFL. Wow. Tes urin, psikotes dan lain-lain. Kalau tes urin saya setuju lah Oh, ya. iya. Tes TOEFL. Tes TOEFL. Kayaknya kita harus ke kampung apa itu? Pare ya. Enggak, saya kok berpikir jadi administratif banget ya, PMI. Padahal kan bicaranya dunia gerakan kan. Dan gerak. Makanya saya selalu bicara sama teman-teman dulu, apa bedanya HMI dengan PMI? HMI himpunan. Tapi kalau PMI pergerakan. Emang gerakan orientasinya. Entah gerakan gagasan, entah gerakan apa gitu. Iya, tetapi orientasi kultural yang dijamin oleh ADRT PMI melalui tujuan ber-PMI itu dalam bab 4 pasal 4 itu sudah mulai terkikis Apa itu? di internal PMI. Yang Nilai-nilai kultural yang saya maksud itu yang dijamin di ADRT itu termasuk membentuk pribadi muslim dan seterusnya, tanggung jawab terhadap internal maupun eksternal itu sudah mulai hilang. Jadi kan saya membayangkan kita sebagai orang Nusantara ini kan mempunyai kultur yang unik. Pertama ya karena memang kita kultur bahari itu yang aku dan kamu adalah kita, itu sudah mulai hilang. Ceng-cengan itu dulu kan ya biasa aja begitu. nggak sampai baper. Iya, pengurus PB kan mau dari Ambon, mau dari manapun biasa aja. Ya ngopi-ngopi bareng. Kopi ya 1 gelas bersama kan begitu. Nah, sekarang itu sudah mulai hilang. Sudah mulai terkikis ya, sehingga setiap kontestasi ya selalu dimaknai dalam konteks politik. Nah, inilah yang kemudian juga salah satu sebab kita membuat PMI asik ini. So, itu bukan berarti karena bisa dikatakan PMI sudah masuk pada kekuasaan atau gimana? Enggak, kalau dulu itu kan PMI itu kan nggak ngopi nggak asik. Ya sekarang masih tetap ngopi, tapi ngopinya sudah tidak lagi di Salemba, tapi yang di Medan mana gitu saya nggak ngerti. Itu yang jadi masalah. Oke. Masalah Daeng. Maksudnya jadi hedon tuh anak PMI itu gimana? Iya bisa dibilang. Jadi hedon ya? Iya, jadi kalau dulu Bukan subkultur? bukan Bukan ya? malah. Bukan. Biasa kan gini kalau dalam Iya. teori organisasi kan gini ya. Iya. Orang itu sebelum terpilih biasa-biasa saja. Iya. Tapi setelah terpilih, dia akan mengalami apa yang disebut dengan entropi itu.
Jadi keakuannya keluar. Iya. Keakuan sama dengan pusat kultur. Iya kan tadi Dayang bilang, jadi kalau sudah ada yang terpilih seperti itu, kemudian sudah berubah sepatunya sudah lanjut, maka dia bukan senior, dia alumni. Iya benar. Jadi ya memang hari ini saya juga ngerasain ya pertemanan di PMI itu memang agak apa ya? Apalagi kan banyak sekarang frame-nya selalu politik, benar itu kalau itu. Iya Dayang, jadi begini Dayang, ini saya tidak bukan berarti kemudian karena saya tidak pernah seperti itu ya. Jadi kalau dulu setahu saya, kalau kita lihat ya pagi-pagi atau sore ibu-ibu ke pasar itu mama bawa tentengan, tas tenteng gitu. Sekarang enggak. Ya senior-senior kita juga, teman-teman kita juga bawa tas tenteng juga. Jadi nggak mesti ibu-ibu yang ke pasar dulu. Jadi Daud nggak takut dibilang PMI anti kemapanan? Kan saya bilang tadi itu Dayang, saya nggak anti kemapanan. Tetapi jangan lupa nilai-nilai kultural yang kita miliki itu yang harus kita jaga. Karena saya sampai hari ini tetap meyakini semodernis apapun cara berpikir kita, seglobal apapun cara berpikir kita, pengetahuan kita kan nggak boleh dibatasi. Tapi jangan pernah sekali-kali melupakan warisan-warisan atau wasiat-wasiat yang sudah diwarisi oleh para pendiri PMI, para ulama maupun kiai kita. Itu menjadi sangat penting. Nggak apa-apa orang anggap kita kampungan juga, nggak ada masalah. Yang penting ya isi kepala ya juga harus diisi, jangan dua-duanya juga. Betul. Ini agak menarik nih Daud nih. Soalnya silakan gagasan kepala diisi, tapi jangan ninggalin kultur. Udah kayak ini konsep negara Jepang dia, ya kan? Maju tapi kulturnya jangan ditinggalin ya. Iya. Dan itu saya pikir itulah kelemahan kita hari ini. Melupakan nilai-nilai kultural yang kita miliki, padahal itu adalah satu modal utama dan sangat penting yang harus kita jaga bersama. Termasuk di PMI. Termasuk di PMI. Hilang. Kultural itu hilang. Sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Berarti sudah tercatat ya Daud, PMI Asik itu breakdown-nya adalah bagaimana teman-teman juga bergerak di bidang kewirausahaan. Sambil apa tadi kedai kopi itu tadi ya. Itu berarti difasilitasi buat diskusi segala ya nanti. Iya, jadi memang nggak niatnya profit. Tapi ya untuk sebagai wadah saja. Ya kalau profit kan pasti nanti mengikut ya. Baru yang kedua penguatan di nilai-nilai kultural PMI ya. Oke. Udah. Dan yang ketiga, Daeng, nilai dasar pergerakan kita ini juga harus kita tuntaskan. Kita selesaikan kan sekarang sudah mulai digarap bahkan dari periodenya Ketua Amidun Ma'ruf pada saat itu. Itu NDP atau paradigma? NDP. Oh, NDP. Sorry, paradigma kita. Karena katanya sekarang kan kita berada di kekuasaan. Dekat dengan kekuasaan lah seperti itu. Tetapi teman-teman di daerah, sahabat-sahabat kita di daerah, baik itu dari tingkatan korca maupun cabang, saya pikir ngeluh semua hari ini. Benar nggak sih? Kalau memang kita berada atau dekat dengan kekuasaan, ya minimal agenda-agenda kaderisasi yang nggak pusing-pusing lagi sahabat-sahabat di daerah. Kan harus jelas ini kelamin kita, Dayeng. Kalau dulu kan memang mungkin pada masanya Dayeng dulu kan memang jelas berhadapan-hadapan face to face dengan kekuasaan pada saat itu. Nah, sekarang kalau memang kita dianggap dekat dengan itu, terus kemudian outputnya itu apa terhadap kader-kader ini? Jangan kemudian hanya untuk kepentingan kelompok dan komunitasnya saja. Saya bahasakan kelompok dan komunitas saja, atau gengs lah. Gengs. Ya. Gengs, jangan gengs biasa aja begitu. Ini PMI bergeng nih ya. Terus kira-kira udah cukup tadi ya soal kaderisasi ya. Kalau Daud terpilih, rencana mau ngambil sekjen orang mana? Untuk sekjen ya? Saya belum menentukan sampai hari ini. Belum menentukan sampai hari ini, Dayeng. Tetapi yang jelas
saya sampaikan di sini yang siap membantu saya, salah satu kandidat memberikan suaranya ke saya garansi dia saya pastikan jadi sekjen saya. Sekjen ya, oke. Iya. Dan kalau kemarin kan saya kan selalu berpikir gini, biasanya di struktural itu juga mensimbolisasi satu kedaulatan negara kan. Nah berarti kan kalau kamu dari Jakarta, kemudian asli NTB, berarti sekjennya orang mana tuh? Sumatera ya? Sumatera atau Kalimantan? Sumatera ya? Antara Sumatera dan Kalimantan. Antara Sumatera dan Kalimantan. Oke. Langsung aja sebutkan Sumatera dan Kalimantan kan gitu. Kalimantan. Karena kemarin ada yang saya tantang salah satu kandidat, berani nggak ngambil sekjen orang Papua? Katanya berani kalau dia punya kapasitas. Dia bilang gitu. Kan Yes. belum pernah ya? Kan ini Belum pernah. kemarin juga Sekjen Sambola kemarin kan bilang, saya ini sekjen pertama bang dari NTB. Iya. Saya bilang, wah luar biasa kamu nih, saya bilang. Berarti kamu nggak boleh pulang ke kampung ini, saya bilang. Betul. Karena dia akan menjadi patron kan, Iya. menjadi patron anak-anak muda NU dari NTB kan. Ini berat juga nih pertarungan nih. 16 sistem zona. Iya berat. Perang Badar. Perang Badar. Perang- Perang Badar. Tapi Daud gimana? Ini kan di Jakarta ada 3 nih, 2 kandidat lain yang Jakarta Selatan ya, sama Jakarta Iya, sama Timur. Jakarta Timur. Itu gimana itu? Udah berembuk bertiga itu? Iya semua kan sahabat kita, sahabat kita Daeng. Tapi memang sejauh ini belum ada titik temu. Titik temu ya yang penting kita jalan saja dulu. Persoalan proses nanti di forum kongres, di arena kongres ya nanti bisa kita bicarakan lebih jauh. Wah, ini dibilang negosiasi bos, Jauh. negosiasi politik. Ya kan, tapi kan Bicarakan lebih jauh. iya, tapi jangan sampai ke bawah perasaan bos, karena bukan Iya. parpol ya. Iya. Ini itu bukan Betul. parpol. Nah itu yang paling penting. Nanti kayak Nah selain baper itu dah yang menurut saya ya jangan juga saling menjatuhkan dalam tanda kutip menghina juga salah satu kader kemudian itu dianggap masih baru anak kecil apa ya jangan juga Ada yang begitu? ada. Lu saya juga ini kan banyak dibully juga. kayaknya Daud ini kandidat perlawanan bos kayaknya nih. Saya banyak dibully. Saya ini Daeng awalnya saya maju karena didorong oleh beberapa senior yang saya anggap mempunyai kapasitas untuk itu Ya teman berdiskusi lah. berdiskusi. Tetapi setelah saya daftar malah sebaliknya yang terjadi. Gitu ya. Saya dibully ya, tapi saya nggak pernah baper biasa Iya. namanya senior kan. Iya, Nah, iya, saya tetap tazim dan hormat. Itu kan teori apa kalau orang mau di atas itu, kan mau naik ke atas Iya. itu kan pasti dia tahapannya ada. Tuh Iya, kok Dan. digoyang ini Iya, biasa lah itu. iya, biasa aja sih saya. Tapi kadang kalau lagi tidur ya kepikiran. Tapi nggak apa-apa, ini jadi semangat kamu harusnya, Bud. Jadi semangat kamu kalau Iya. apa ya? Ini gue berani kata ini, Daud ini kandidat anti mainstream, Bos. Iya, Daeng. Ada yang meramal saya, meskipun saya agak 50-50 percaya terhadap itu. Jadi Daeng juga harus tahu dan sahabat-sahabat se-Indonesia harus tahu. Jadi waktu saya nyalon cabang Daeng, cabang Jakarta Pusat, itu deadlock 6 bulan. Saya terpilih setelah 6 bulan. Oke. Saya nyalon PKC, deadlock 1 tahun 6 bulan saya baru terpilih. Saya nyalon PB, nggak deadlock tapi pandemi selama 1 tahun. Makanya ada teman saya yang meramal itu bilang kayaknya ente jadi deh. Ya kita doain aja ya, amin ya. Soalnya iya kalau yang di luar mainstream dia nih, saya kemarin selalu bicara Islam ya, teman-teman Islam terus entrepreneurship segala macam itu. Ini gerakan kultural, Bos. Kalau saya begini Daeng, yang persoalan yang lain-lain bicara entrepreneurship dan lain itu yaitu teknis aja sih. Tetapi jangan pernah sekali-kali kita lupa di ADRT bab 4 pasal 4 itu tujuan PMI itu. Enggak ada bicara entrepreneurship. Ya persoalan tugas kita ini kan menjaga ideologi bangsa, menjaga keutuhan NKRI.
Nah, itulah tugas agama dan tugas sejarah yang diemban oleh PMII. Persoalan kemudian jadi apa, nanti profitnya seperti apa, itu ya teknis aja sih saya. Teknis. PMII itu kreatif kok, Dayang. Iya, termasuk saya nih kreatif nih. Nah, itu makanya kita harus banyak belajar ini. 4 usia di atas 4 masih sempat ada nggak Bang masih main-main podcast Bang? Ya biar nggak dibilang ketinggalan zaman gitu. Ya kan? Adaptasi kan? Iya, ya kalau misalnya saya nggak bisa beradaptasi berarti senior-senior saya gagal mengkader. Karena buat saya itu yang terpenting adalah kaderisasi yang sebenarnya itu ketika seorang kader itu mampu beradaptasi dengan perkembangan. Kalau misalnya di kelas forum-forum formal kaderisasi itu injeksi aja sebenarnya, stimulan aja sebenarnya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Daud. Nih, Gimana? kalau misalnya terpilih nih, Ya. saya pengen tahu deh langkah awal apa yang akan dilakukan Daud ketika nanti Daud terpilih Sebagai ketua umum sebagai PPPMI. Kan kalau di pemerintahan biar keren isunya 100 hari kerja misalnya gitu. Iya. Kalau Daud apa? Tentu ya kita selesaikan formatur itu, formatur kemudian sekjen dan lain-lain itu siapa, kemudian baru nanti tetap akan selalu konsisten dan komitmen menyuarakan aktualisasi kebangsaan itu. Kita akan bicara persoalan itu. Oh iya, saya lupa. Soal digital gimana? Literasi digital. Sejauh ini kan nanti kan Daud membawahi kader-kader PMII yang zamannya generasi milenial ya. Di kita kan juga menjadi tantangan tersendiri nih. Terus gimana mengantisipasinya ya? Kan ini kan kita banyak di kita itu, Daeng, yang saya bilang tadi, kita itu punya banyak sumber daya manusia yang sebenarnya itu tidak pernah diberikan ruang. Nah, hal-hal yang seperti yang tadi bilang menjawab persoalan literasi digital tadi itu, saya pikir banyak kok kita punya sumber daya kader yang bisa kita berdayakan untuk itu. Nah, ke depan memang untuk bicara pada persoalan itu, saya kalau terpilih itu akan membuat satu tim kecil yang memang bicara soal itu. Bisa kita bayangkan misalkan seorang ketua umum misalkan punya akun sendiri, misalkan nge-vlog dan sebagainya, dan kemudian setiap berkunjung ke daerah wajib subscribe dan sebagainya. Saya pikir kita sudah sangat mandiri, nggak perlu bicara yang lain-lain untuk urusan listrik, maintenance, sekretariatan. Saya pikir sudah bisa tercover dengan itu. Oke, artinya memang selama ini kan juga menjadi masalah sendiri ya, setiap kegiatan PMII tidak terekspos baik. Tidak terekspos baik, iya. Betul kan? Ya udah. Itu aja Daud. Ya, terima kasih ya waktunya. Sama-sama, Daeng. Ini terima kasih banyak. Simple tapi padat banget ya kan. Semoga bermanfaat. Amin. Buat teman-teman yang menyaksikan Daud, ya kan? Amin. Apa yang disampaikan Daud itulah gambaran gagasannya. Cuma saya mencatat. Mungkin sedikit ya, boleh. Silakan. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat PMI khususnya seluruh Indonesia. Jadi percayalah sahabat-sahabat, PMI itu nggak hanya yakin dan amin, tapi harus asik juga supaya nggak gampang baper. Terima kasih. Ini dalam nih. ini pukulan simbol nih kayaknya. Itu teman-teman ya. Tadi Daud sudah menjelaskan banyak, meskipun simple dengan suasana santai ya kan, tapi dia akan memperjuangkan 3 hal tadi. Tapi yang menjadi perhatian saya khususnya itu nilai-nilai kultural di PMII ya, yang menurut sahabat Daud ini sudah mulai terkikis. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.